Ya, tuh, yang gampang-gampang dulu kan. Yang susah-susah nanti. Ini kok kita yang dipikirin mobil kapan balik, nggak boleh. Kok utang kok malah nambah, nggak boleh. Itu kan yang susah-susah, yang gampang. Kalau utang saya tuh udah stop. Saya nggak mikirin utang loh. Nggak apa-apa. Nggak Ya, pokoknya gampang-gampang. Ini menyelesaikan yang sudah saya perbuat. Iya. Saya stop. Ini gitu. Ya, yang gampang-gampang ya. Bapak bisa? Bisa. Saya mau bulan ini harus cair 10M. Amin. Harus ya. Amin. Sip, terkabul. Cair 10M. Harus makan dulu di atas. Udah tas siapin bakso. Naik kuda dulu. Amin, amin. Bos panggil bos. Yang sedekah 10 juta bos. Makan dulu Pak Haji. Makan dulu. Ini kan saya lagi makan. Sambil dicicil. Kalau enggak ntar nggak habis-habis nih, banyak yang pada antri. Iya boleh. Yuk nanti kesini lagi, gabung lagi. Yuk. Yo. Balik lagi. Yo. Pak Haji, ini ada sedikit apa? Nanti Pak Mako yang ini Pak Mako yang terjemahin. Ya, Ada teko filter dari Jerman. boleh. Ada murid datang, saya pesan gitu. Ibu tinggal di mana? Tinggal di Ciputat. Di Ciputat. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya di rumah memelihara tanaman. Melihara Aglonema. tanaman. Tanaman apa? Aglonema, Pak. Aglonema. Udah pensiun kan, Pak? Tadinya di mana? Saya guru SD, SMP, SMA, pariwisata SMK. SMA, SMK pariwisata. SMK pariwisata. Oh iya 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 iya. Kan saya bilang ada hotel di situ, pengen lihat juga ya gimana ya hotelnya gitu. Ada apa? Kalau pariwisata kan hospitality Pak, makanya Ada apa? Hotel. Di mana? Oh, ya ampun. Kan kita kan hospitality-nya Pak. Heeh. Makanya waktu pertama datang ke sini, aduh, saya siapa Mas Regi? Ya, Saya tanya, Bapak Pak Regi ya? Kalau kita kan keramah tamahan yang diutamakan ya. ya. Oh bukan, langsung kabur. Astagfirullahaladzim, menang satu gua nih ya. Iya. Gitu dalam hati saya gitu. Iya. Gua menang nih satu gitu. Iya betul. Kita kan butuhnya apa ya, keramah tamahan kalau di kita. Makanya anak-anak bingung. Bu, serem bu. Iya. Ini udah testimoni loh Pak Siapa? Siapa yang ada testimoni? Agustin. Ibu. Oh mbaknya. Oh mana? Mbaknya. Mana? Jadi Testimoninya gimana? Pulang dari sini kan bareng sama saya tuh. Iya. Saya ajak yang Pak Haji marah-marah kayak gitu. Iya. Saya marah-marahnya gimana? Waktu itu saya marah-marahnya gimana? Ibu nggak boleh maksain diri gini-gini, makanya penyakit ibu jadi nambah, gulanya tinggi gitu. Macam kan bapak bilang, ya juga ya, tapi gua kalau nggak nolong anak bangsa gimana ya, kewajiban gua gitu kan ya, Ya. mati gitu kan Pak. Terus? Nah terus ini pulang dari sini interview Pak, Ya. dapat jatah interview ke Jerman. Heeh. Nah terus saya ajarin colek ini yang di bibir kan Pak. Heeh. Tadinya saya bilang di komputer kamu aja, di monitor gitu. Ya. Enggak di sini aja. Interview langsung diterima. Iya. Yang kagetnya Ya. 2 jam berikutnya langsung kontraknya keluar. Oh, alhamdulillah. Jadi mbaknya udah pernah kesini? Udah. Udah sama ibu. Oh ya mbaknya? Belum. Oh, belum. Mau ujian makanya saya ajak. Saya kan Oh iya. kesini kan nggak bawa mobil Pak. Waktu itu ibu kesini berdua atau bertiga atau berempat atau berlima? Iya. Bertiga. Ini sama siapa? Sama yang cowok. Oh main Ya cowok. bapak bilang itu di hatinya dia ini gitu, apa ngedumel gitu. Oh kan. iya. Hmm. Iya 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 iya. Terus dia yang dapat ini interview. Oh dapat interview. Tanggal
tanggal berapa ya? 17 atau berapa? 17. Saya ke sini tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12 interview. Jam 3 waktu kita, jam 5 waktu kita langsung dapat kontrak. Saya bingung. Cepet amat biasanya itu dapat kontrak itu seminggu atau 2 minggu gitu kan, Pak. Dapat kontraknya gitu. Nah, terus ini saingannya sama India, Vietnam. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang Ibu hajatnya apa nih sekarang ke Hajatnya RDIY? satu. Maksain. Satu, alhamdulillah ya Pak, dengan saya menerapkan ilmu yang dari Bapak. Mau nggak mau, bukan mau nggak mau, sekarang membaca Al-Quran. Yang tadinya baca Al-Quran cuman malam Jumat kirim buat anak, suami, ibu, surat Al-Muluk, Yasin. Tapi kan sekarang kan jadi tiap malam ya Pak. Terus sholat Qobliyah, Ba'diyah waktu kita ngajar yang rutin aja, wajib aja pas ngoten baru sholat gitu kan Pak. Sekarang mau nggak mau itu dijalanin. Asal diajak keluar saya nggak mau. Kalau terutama maghrib, Mah kita jalan, nggak ah. Udah mikir dulu, gue maghribnya gimana ya 18 gue nggak bisa jalanin gitu kan Pak. Nah itu, terus saya udah menerapkan yang cebokan. Itu badan saya jadi panas Pak, seperti kena cabai. Saya pulang dari sini ini badan saya panas benar-benar. Terus besoknya saya bilang Mbak Ai badanku kok kayak seperti kena cabai gitu. Telepon Bapak nggak diangkat. Ini gimana gue kalau ada apa-apa gue gimana ini gitu kan, mau ngadu ke siapa gitu kan ya. Akhirnya besoknya berkurang. Sekarang udah nggak ada. Ya. Jadi sekarang nih hajatnya apa nih maksain ke RDIY hari ini? Yang hari ini saya punya tanah Pak, rumah saya kan 850 meter itu ya Pak. Nah pada hampir 3 tahun yang lalu ada orang di sebelah itu buat klaster rumah. Nah terus dia bilang, Bu, yang 200 meter saya beli deh, katanya gitu. Ya udah, saya pikir anak saya bilang ya udah mah daripada nganggur begitu katanya, kita kasih aja tapi kita dapat 1 rumah. Itu kata dia ya Pak. Apa tuh? Sampai sekarang. Apa tuh? Hah? Oh. Terus? Sampai sekarang Pak, September besok itu 3 tahun. Sertifikat dia ambil dia. Rumahnya udah dibayar belum? Tanah itu yang belum di rumah, saya nggak mau dong Pak, tanah belakang. Di belakang rumah saya itu kalau untuk bangunan itu sekitar 500 Pak, tingkat itu 500 meter. Cuman kan tanahnya di belakang. Enggak, nih permasalahannya Ibu, jadi apa nih permasalahannya? Permasalahan saya, sertifikat diambil sama orang itu. Kenapa diambil? Dia kan dia bilang gini, Bu kita pecah, karena di sertifikat itu 308 meter. Yang mau dijual itu kan 200 meter. Dia mau pecah. Tapi sampai sekarang kok nggak ini Arab sih ya Pak ya. Nah, Ya Ibu minta dong. saya udah bilang gini, Pak kapan dibangun? Ya nanti Bu, bulan habis puasa. Pak kapan dibangun? Ya nanti Bu, akhir tahun. Pak kapan dibangun? Sedangkan ayah saya kan udah sakit-sakitan Pak. Saya kan anak pertama. Ya termasuk yang disayang. Ibunya mesti tegas lah, dibayar enggak, kalau nggak dibayar ya udah. Dibangun enggak gitu. Iya, mesti tegas Bu. Kalau enggak ya nggak bisa. Begitu. Jangan. Kalau enggak ya Ibu pakai ilmu kearifan lokal. Ibu cebok alat kelamin Ibu siramin ke tanah itu. Jadi milik. Tidak jadi dijual. Nanti tidak jadi dijual. Gitu, mesti ada ketegasan. Gitu. Kalau enggak ya udah Ibu legowoin lapang dada karena kebodohan kita. Nanti diganti sama Allah 10 kali lipatnya, bahkan 100 kali lipatnya, bahkan 1000 kali lipatnya. Buktinya apa? Ibu lihat yang presiden sekarang itu dulunya apa tuh waktu 98? Dipecat. Sekarang bisa jadi presiden karena legowo lapang dada, setan. Dilaknat sama Allah. Dia legowo tuh.
Tapi dia bilang sama Allah, kasih saya umurnya panjang. Dikasih umur panjang tuh sama Allah. Kasih gue bisa nggoda anak Adam. Alhamdulillah tuh bisa goda anak Adam. Nah ibu tinggal mau yang mana? Legowo Pak Haji? Ya udah yang legowo aja. Gue abaikan deh itu. Pasti gue punya duit 10 miliar. Daripada gue ngurusin tanah sama rumah juga nilainya nggak sampai 1 miliar kok. Ya udah mendingan milih begitu kayak Pak Presiden Pak Prabowo dulu waktu zamannya dipecat. Tapi kan saya mikir gini, oh balik mungkin sertifikat itu dia taruh ke bank, dia ambil uang untuk dia menyelesaikan klaster dia itu. Saya mikirnya begitu kali ya Pak. Ya bisa. Mikirnya gitu. Kan di RDAI nggak boleh mikir. Ibu kan ada tuh sifat 18. Kok mikir? Nggak boleh dong. Nggak boleh mikir. Pokoknya ibu tinggal pilih. Mau legowo apa nggak mau legowo. Kalau nggak mau legowo ya ibu praktekin. Kalau ibu mau legowo ya lapang dada gitu. Gitu aja. Mbaknya duduk sini aja mbaknya. Oh mau di situ kameranya. Oh iya. Bosnya mbak ibu tinggal pilih mau legowo apa nggak mau legowo. Saya maunya legowo Pak Haji. Ya ntar pasti bonus 10 miliar. Itu diabaikan sama si Arab itu udah jangan diperhitungkan lagi. Udah tinggalin. Nih Arab rumahnya buat lo semua. Gue udah diganti sama Allah 10 miliar. Gue mau beli rumah di Pondok Indah. Gue mau beli rumah di Sentul. Kayak guru gue Haji Dwi Susanto. Begitulah. Yang luasnya 1000 meter. Gue gak pakai luas segitu gitu. Tapi kalau ibu gak legowo. Ya ibu penderitaan. Diseselin. Aduh kenapa ya kok begini. Aduh. Habis. Habis. Tinggal ibu pilih. Simpen di sana. Taruh di sini satu yang masih baru. Terus apa lagi Bu? Ya itu. Terus alhamdulillah ya Pak. Yang tadinya saya pengennya saya mau hijrah gitu ya. Pengen udah mau males mikirin anak-anak gitu. Bukan kayak gini doang. Tapi malah Ada yang kecil. jadi ada tawaran kerjaan yang lain gitu loh Pak. Di mana? Tadinya kan saya pikir saya mau hijrah gitu ya Pak, mau di rumah. Tapi akhirnya saya pikir di rumah juga kita nggak ngapa-ngapain ya Pak. Terus Bu, ini contoh ya Bu. Ini contoh nih. Ini saksi saya sendiri. Istri saya setiap hari maksain baca Quran khatam tiap malam. Jadi kalau saya pulang dari RDAY, istri saya lagi baca Quran. Saya langsung tidur. Saya pulang, istri saya lagi baca Quran, saya tidur. Herannya Bu, saya bilang sama istri saya, besok berangkat haji kamu ya, sama si Bontot, anaknya 3 yang laki. Gue bayarin pakai maktur. Nih bayar berapa dolar. Taruhlah misalkan 50.000 dolar. Ya udah bayar nih 50.000 dolar ke maktur. Alhamdulillah Bu, visa furodanya keluar tuh berdua sama anak saya yang kecil. Sementara ribuan orang gak ada yang keluar. Salah satunya Ruben Onsu gak keluar. Anak saya yang kecil sama istri saya berangkat bareng sama Ivan Gunawan sama Surya. 39 artis berangkat tuh. Oh ini yang namanya baca Quran. Jadi mesti dipaksa. Nah kita nih baca Quran gak pernah maksa. Tapi giliran karir maksa. Iya karir kita maksa. Bayangin Bu. Kita ngabdi sama pemerintah. Pas pensiun kita cuma dapat gede-gedenya 5 juta. Paling banyak 7 juta. Paling top 10 juta. Padahal kita ngabdinya udah 30 tahun. 35 tahun. Dapatnya 5 juta 10 juta. Kenapa nggak kita ngabdi sama Allah? Paksain baca Quran. Kan saya tanya sama istri saya. Sayang kamu baca Quran berapa juz? Khatam. Tiap malam khatam. Kan papa suka ngomong di YouTube. Coba dong kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Baca Qurannya khatam tiap malam. Malamnya baca Quran dari jam 00 sampai subuh. Paginya dia jadi pengusaha. Jadi konglomerat. Tangannya tangan emas. Kita kebanyakan apa? Ngabdi sama pemerintah. Akhirnya apa? Tangan besi. Merasa kita berkuasa, tangan besi.
merasa berkuasa tangan besi. Yang diajab siapa? Anak sama cucu. Kita boleh berkuasa, anak kita yang sengsara. Rumah tangganya hancur semuanya. Semuanya cerai semua. Semua Bu, kita punya anak 7, cerai semua 7-7-nya. Wow, warisan habis, belum turun ke buyut, baru sampai ke cucu udah habis. Kepemilikan udah pindah. Siapa Pak Haji? Gak usah gue sebutin namanya, pasti lo apal dah. Begitu. Kenapa nggak kita ganti jadi tangan emas? Caranya baca Quran. Jadi maksa. Bangun jam 00, paksa. Iya Pak. Kenapa mesti bangun jam 00? Karena kalau kita miara tuyul, bangun juga jam 00, mesti jagain lilin. Kalau kita miara babi ngepet, jam 00 juga bangun buat jagain lilin. Kenapa nggak kita bangun jam 00 baca Quran? Gitu. Bisa? Bangun jam 00 bangun saya Pak. Kadang-kadang cuma dalam 2-3 bulan itu hanya 2 malam saya di bawah. Baca Quran nggak? Baca Pak. 12 juz nggak? Oh goblok. Boleh titelnya sarjana tapi goblok. Kok gitu Pak Haji? Lah kita maksain. Bapak ngomong gitu tuh ketawa murid. Iya maksudnya gini. Kita nih maksain belajar nih ya. Biar di wisuda. Nah sekarang kita maksain nih. Di hari tua kita harus baca Quran 12 juz. Kenapa mesti 12 juz? Karena nanti nih amit-amit yang baik jangan sampai. Kalau ibu meninggal di kubur, ini murid ibu nggak mungkin setahun 2 kali nengok kuburan ibu. Nggak mungkin. Coba tanyain. Dek, kamu kalau ibu meninggal di kubur, nengok nggak setahun 2 kali ke kuburan? Nih gue kepel. Nggak mungkin. Mungkin dia di Jerman. Ya makanya nggak sempet. Anak kita kandung pun nggak sempet. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Dan orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran 12 juz tanpa kerja penghasilannya 10 miliar. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Tangannya tangan emas. Dia megang apa aja jadi duit. Kurma busuk aja dijual lagi kok laku. Padahal kan kurma busuk. Istilahnya tuh cerita-ceritanya ya Abdurrahman bin Auf. Nah saya mau mbaknya berdua ibu tercinta juga begitu. Jadi paksain. Belum sampai 12 juz. Ya harus kan ibu kan di wisuda. Kan ibu dilantik di wisuda. Ini juga biar di wisuda sama Allah. Dalam arti kata bisa 12 juz. Nyobain ya Pak. Nyobain. Karena kalau saya baca sendiri itu pasti Bu, lama. maaf nih. Adik denger gak tadi ibu ngomong apa? Saya coba. Nggak boleh coba-coba. Ini kok coba-coba. Paksain. Harus. Jadi nggak boleh coba-coba. Paksain. Karena Bu, saya mau ibu umurnya di atas 100 tahun. Saya mau ibu nggak ada kena penyakit pikun. Ketiga, saya mau ibu penghasilannya sebulan 10 miliar. Kenapa Pak Haji? Biar ibu dihargain sama semua orang. Karena kalau ibu nggak punya duit nggak dihargain. Dilepehin. Nggak dihargain sama adik-adik juga ya Pak. Iyalah, malah kalau Dia bisa. cuma mata sebelah aja. Iya, kalau ibu duitnya banyak, aduh Bu, semua hormat sama ibu. Mau duit dari mana buktiin. Ibu bisa liburan ke luar negeri. Ibu tengokin murid-murid ibu yang ada di luar negeri. Oh begitu Pak Haji? Lah, duit ada dari mana? Dari Allah lah. Tapi kan kita kadang gini. Kapan ya saya punya duit 10 miliar? Kapan ya orang Arab itu bayar? Kapan ya? Akhirnya Allah nggak mau jawab. Yang jawab siapa? Jawab. Mana mic-nya? Kapan-kapan. Jawab. Kapan-kapan kita akan terbayar utang. Kapan-kapan kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di lain waktu. Tuh. Jawabannya begitu. Kenapa? Karena kita ngomongnya ngambang. Kapan ya? Kok kapan? Harus pasti Bu. Karena ayatnya di Al-Quran. Mintalah kepadaku. Niscaya aku kabulkan. Jadi pasti. Niscaya itu pasti. Pasti saya punya 10 miliar. Pasti saya punya 10 miliar.
pasti saya punya 10 miliar. Pasti saya punya. Pasti itu Arab bayar. Pasti itu Arab bayar. Pasti itu Arab bayar gitu. Tapi kalau ibu bilang, kapan ya tuh Arab mau bayar? Kapan tuh Arab mau bayar? Cuekin aja ya, Pak. Ya iya, karena ibu ngomongnya ngambang. Yang jawab siapa? Haji Marco. Ulangi lagi. Kapan-kapan tanah akan dibayar. Kapan-kapan ibu akan terkabul. Mungkin lusa atau di minggu ini. Amin. Minggu Ini 10 miliar, ini sebenarnya acara apa sih? Berpacu dalam melodi. Iya, itu dalam melodi ya kita kan harus happy kata Bapak. Iya. Kan? Daripada kita Soalnya di Al-Quran kan ayatnya gini Bu. Hidup ini senda gurau dan permainan. Kalau di Al-Quran ayatnya gitu. Hidup ini senda gurau dan permainan. Tapi kalau di Indonesia itu Ahmad Albar. Kasih Ahmad Albar. Nyanyi Ahmad Albar. Ayo. Ya, Ahmad Albar, panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, jadi hidup ini kayak panggung sandiwara. Ada yang peran kocak, ada yang perannya lucu, ada yang perannya serius, ada yang nipu kita, padahal kita nggak pernah nipu orang. Kenapa kita ditipu sama dia? Itu panggung sandiwara aja. Nanti kan ada karma dari dia. dari Allah, karma negatif. Kayak contoh kita nggak nakalin dia, dia nakalin kita. Kita nggak nipu dia, dia nipu kita. Kita nggak makan duit dia, dia makan duit kita. Nanti ada karma, pasti ada karma. Bu, saya aja nih Bu, bikin acara begini, ada yang bikin acara kayak saya juga. Ada. Anak yatim saya diambil 50, ustadz saya 2 diambil, supir saya diambil 4. Admin saya, coba bayangin, bikin kayak begini. Saya bilang, buat apa? Orang ini kita kan istilahnya karena saya nih hobi. Share ilmu. Iya, kan tamu saya pada bilang, Pak Haji, gue suka lihat tuh TikToknya tapi gue nggak mau nonton. Kenapa? Apaan? Muka berak, muka penipu, begitu. Oh ya udah. Ya kita mah enjoy, ketawa-ketawa. Jadi dia juga bikin kayak begini Bu, live, bikin begini, bikin sama. Dan tamunya diambil, misalkan ibu kenal nih sama dia. Ibu ditelepon, Bu datang Bu ke tempat saya, live. Kok Padahal bisa ilmunya begitu? sama ya Pak. Sama yang dibahas, legowo, lapang dada. Itu, tapi kan tamu-tamu yang lain kan pada japri, Pak Haji gue nggak nonton, kenapa? Mukanya muka penipu. Oh ya sudah lah, nggak apa-apa. Nonton aja yang di RDI yang lucu-lucu. Ini kan lucu-lucu. Sebenarnya nggak lucu, tapi kita bikin lucu. Allah? Borju. Boneka lucu. Singkatan dari apa? Borju. Apa tuh? Boneka lucu. Oh boneka lucu. Iya.
karena udah sehat banget Pak ininya. Saya untung gula saya alhamdulillah kayaknya Pak turun. Iya. Ibu bisa gak mandi jam 00? Ya Allah Pak, udah dari bulan Februari saya udah mandi jam 00 Pak. Jam 00, mandi jam. Malah jam saya gini. Mandi jam 00. Iya, Oh, jam 11.45 saya bangun. Iya. Saya ngopi, Ya. minum susu gitu Ya. ya Pak, sama ini biar maksudnya biar hangat badannya. Ya. Jam 12 saya depan pintu ya baca doa, Ya. langsung mandi. Ya, boleh. Balik lagi ngopi lagi. Oh iya. sholat. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Tuh. Saya jalanin Pak itu di bulan Februari itu yang saya mimpi. Saya nggak tahu apa benar apa enggak ya Pak. Ada orang minta maaf sama saya, Ya. pakai baju koko, Ya. pakai peci. Ya. Orang di tempat kerja saya. Ya. Ada Pak Haji. Ya. Pak Haji main HP aja dia Ya. minta maaf ya. Pak Haji main HP, saya cuma senyum-senyum aja. Ya. Ngapain ini orang minta maaf ya gitu. Saya Ya. nggak pernah ingat dia Pak. Tujuannya apa saya nggak ngerti. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, ibu jangan pengen tahu. Kalau ibu pengen tahu tuh seperti pertanyaannya gini. Kapan ya si Arab bayar? Itu kan ngambang. Iya. Ibu jangan pengen tahu. Apa ya artinya ini? Nggak boleh. Diam aja ya Pak. Diem aja. Karena yang bisa jawab cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu nggak boleh tahu. Itu satu. Terus maghrib kan saya di atas cuma sendiri ya Pak. Alhamdulillah itu rumah besar gitu. Saya ada seperti manggil ibu, seperti teteh manggil saya. Itu malam sehabis dari sini. Tempo 2 malamnya lagi di belakang saya itu memang ada jendela kamar saya Pak. Itu kayak ada orang marah gitu Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, ibu jangan pengen tahu apa ya ini artinya ya, apa ya ini ya, jangan. Pokoknya ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Bu, saya tadi bersyukur banget tuh. Mbak Nadia, lagi apa Mbak Nadia? Oh, saya lagi ada di Plaza Indonesia Pak Haji. Habis ini mau ke Senayan City. Mbak Nadia besok bikin acara, bisa gak ngisi acara? Bisa, hari Sabtu jam 7. Jadi besok kita jam 7 dia ngisi acara. Ini Sabtu Pak. Ya Sabtu tanggal 21. Dia mau ngisi acara di RDIY. Jadi dia itu punya pinjol 40 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Istrinya, suaminya punya pinjol 60. Jadi suami istri pinjolnya 100. Kedua, Mbak Nadia kerja di BRI. Dia ditarget sama kantor 460 miliar. Dia bisa dapat 1 triliun. Dapat hadiah rumah, mobil, uang, dan haji. Nah besok dia jadi pembicara. Besok jadi pembicara ya Mbak. Hari Sabtu tanggal 21. Iya besok saya mau jadi pembicara di RDI di atas jam 7 pagi. Coba bayangin Bu. Orang sibuk saya cuma ngomong aja iya. Mbaknya meraktekin ilmu RDI. Iya semua pakai ilmu RDI semua Pak Haji. Pinjol 40 lunas tanpa bayar tanpa nyicil. Suaminya 60 dia 40. 100. Di mana-mana kita pinjol 3 aja palanya udah mau pecah. Pinjol 3. Kenapa? Karena debt collector ngebel mulu. Ini 40. Nah mau saya Bu. Ibu harus bisa. Kok gitu Pak Haji? Kan ibu udah meraktekin ilmu RDI. Keyakinan. Sugesti. Nah ini juga. Nah sekarang ibu apa hajatnya nih ke RDI kalau boleh tahu? Terus yang berikutnya, memang saya sering ingat ya Pak, ingat almarhum anak suami ibu ya. Jadi saya pengen Jumat Barokah itu bisa nggak atas nama mereka itu Pak? Boleh. Saya potong sapi Jumat Barokah atas nama suami saya tercinta. 1. Yang kedua atas nama anak saya. Yang ketiga atas nama ibu saya. Boleh, masa nggak boleh? Boleh dong. Almarhumah, Mm-mm. almarhum ya Pak ya. Malah dia seneng. Cita-cita Malaikat. itu apa gitu ya Pak? Iya, bangun. Nih, dari istri lo nih. Jumat Barokah. Nih dapat dari putri lo nih. Nih dapat dari mamah kamu nih gitu. Bagus, Bu. Jarang orang ingat orang udah mati, Bu.
paksain. Terus apa lagi? Ya itu, mungkin uangnya saya titipkan ke Bapak. Boleh. Tulis namanya. Namanya Bin. Kalau perempuan Binti, kalau laki Bin. Sama ini Pak, sedekah subuhnya. Oh iya, sedekah subuh. Jangan bolong. Bukan coba ya Pak, saya mau mulai. Iya. Ya, 3 juta. Ya, 1 juta. Ya. Bu, nih saya punya tamu namanya Kiai siapa? Saripudin. Dia maksain sedekah subuhnya 1 juta. Alhamdulillah Bu, cairnya cuma 100 juta. Kemarin dia maksain tadi malam privat yang ke-8. Dia bilang, Pak Haji, mulai hari ini saya sedekah subuh 3 juta. Sedekah Jumat Barokah 10 juta. Hajat saya cair 1 miliar. Baru niat udah cair 1 miliar. Saya bilang, wow, ngerjain juga belum. Tuh masih nonton. Kiai Bu punya pondok pesantren. Yang semalam. Wow, saya bilang, saya takjub bener. Nah coba Ibu. Jadi Ibu yang sedekah, nanti yang ngabulin. Gitu. Sama, kan ayah saya sakit Pak. Nah, jadi saya mau buat atas nama ayah saya juga. Yang umurnya 96 tahun. Gak apa-apa ya Pak ya. Terus? Terus? Ya itu. Kalau Bapak Ibu sakit, pengen sembuh, gampang Bu. Sakitnya apa? Oh gampang. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia. Dosa ya? Enggak lah. Kan air cebokan lebih jorok daripada air got, air kali. Jadi ibu cebok buat masak nasi, buat minum dia. Gitu. Karena suaminya nggak ada, istrinya nggak ada. Jadi anaknya lah yang ngobatin gitu. Manjur. Manjur Bu, jorok. Ya enggak lah. Air PDAM lebih jorok Bu. Air PDAM air apa? Air kali dikasih kaporit. Kalau kita kan jaga higienis. Bersihin, udah buat masak. Sembuh. Kan ada contohnya ibu lihat di YouTube tuh. Orang Klaten. Sembuh. Diri saya sendiri juga saya udah jalan. Iya. Obatin Bu. Nah itu Pak, air cebokan itu sampai seumur kita atau gimana Pak? Sampai seumur bapak kita. Nah, enggak, Yang diobatin. umur saya. Oh ibu seumur ibu. Tanggal 24 besok karena ada bolong 2 hari. Nggak apa-apa. Bolong 2 hari nggak Boleh. apa-apa. Manjur. Ini anaknya ditaklukin pakai air cebokan istrinya. Anaknya jadi pramugari. Yang nomor 2 ranking, yang nomor 3 ranking. Anak saya dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Pakai air cebokan. Itu. Dan anak saya punya klinik. 1 anak 1 klinik, 1 anak 1 apotik, 1 anak 1 barbershop. Jadi anak saya 3, kliniknya 3. Apotika 24-nya 3, barbershopnya 3. Kok gitu Pak Haji? Ya, itu kan ucapan adalah doa. Dan semuanya punya mobil mewah. Semuanya naik Pajero. 3-3-nya Pajero. Semuanya naik CR-V terbaru hybrid. Semuanya naik Fortuner. Jadi anak 1 mobilnya 3. Kok bisa Pak Haji? Lah kan ucapan adalah doa. Kalau papahnya bisa, saya bilang kamu harus bisa. Kamu jangan gaya-gaya naik Grab, keren-keren naik Grab. Harus punya mobil sendiri. Keren-keren harus punya apotek, punya klinik. Praktekin ilmunya Allah. Nah dipraktekin sama putri saya. Makanya dia bilang, Pah, pasien aku banyak banget. Ya iya praktekin itu. Dilap mejanya pakai celana dalam kamu bekas pakai meja prakteknya. Kan namanya pasien kan suka megang-megang meja. Besok pasti balik lagi sekeluarga. Bener kata papa. Yang pertama datang anaknya. Besok diajak mamanya. Besok diajak tantenya. Tuh. Wow. Makanya saya bilang tolong celana dalam kamu dibingkain. Pakai bingkai. Taruh di meja. Ada lagi? Udah ini tadi dia ikut. Apa pertanyaannya? Adek apa? Mau nanya apa dek? Ini dia tadi ikut ijab Pak. Oh iya boleh. Ijab sama anak yatim. Udah di masjid. Udah. Dia bilang dia mau ujian mau lulus gitu. Oh iya mesti sedekah dulu pembersih WC 1 juta sebelum 100 ribu. 100 ribu sedekah. Jadi sebelum ujian wajib sedekah dulu pembersih WC 100 ribu. Dia bilang, Bu,
kamu ujiannya apa? Lesson itu nuliskan Pak. Ya. Ya udah ini aja. Ya. Kelamin diolesin. Diolesin. Itu benar. Betul. Gitu, Pak. Ntar horor ini di mulut aja kayak Meli. Ya, ini saya habis takjub sama tamu RDAY. Dia tidak bisa baca Quran. Tapi dia colek alat kelaminnya, dia taruh di jidat anaknya. Jadi menteri. Sekarang anaknya jadi menteri. Dioles jidatnya ke jidatnya. Pinter, sekarang anaknya pinter. Di jidat prestasi-prestasi. Diolesin jidatnya jadi presiden. Sekarang jadi presiden. Wow, luar biasa. Dan akhirnya dia praktekin colek alat kelamin taruh di mulutnya. Bisa baca Quran. Baru 3 hari dia udah bisa baca Quran. Dan udah khatam. Tanda terima kasih saya, dia kan dari Kalimantan. Dari Ketapang. Ketapang. Dari itu. Apa? Pangkalan Bun. Langsung saya bawa liburan ke Monas, ke Dufan, ke Ancol. Saya kasih duit 5 juta sama supir saya. Anaknya dibawa 3-3-nya. Wow, luar biasa. Jadi saya ngajarin, dia meraktekin langsung dan terkabul. Itu kan berarti guru saya dong. Saya bilang berangkat. Kedua, bapaknya sakit stroke, saraf kejepit. Karena dia suka bikin jengkel istrinya. Akhirnya istrinya duduk di situ, ngeremes alat kelaminnya, dibalurin di kakinya yang saraf kejepit. Datangnya pakai tongkat, pulangnya tuh si bapak bisa jalan sendiri. Bolak-balik 4 kali, ini saksi. Saya kasih tunai 5 juta, istrinya yang rogong-rogong langsung saya kasih 5 juta. Jadi saya kasih 10 juta. Kalau kelaminnya kan 125 juta. Iya, bayangin. Ayah saya kan 125 Nah. juta Pak. Ini gratis. Cuma Jadi, udah selesai. Iya. Kan? Udah tergeletak aja. ya, tinggal ibu nanti cebokin, kasih minum, bikin masakan, manjur. Nanti mbaknya gitu, remes, lulus, remes, lulus, remes, lulus, remes, lulus. Begitu. Anak saya juga gitu. Punya Pajero, punya Bajur, anak saya punya Pajero. Jadi saya anak 3, Pajero 3. Anak 3, Fortuner 3. Anak 3, CRV hybrid baru 3. Kok gitu Pak Haji? Ya itu saya bilang praktekin. Ilmu karipan lokal, kalau nabung kelamaan, apalagi umur kamu masih 20. Belum nyampe 18. Iya, anak saya baru umur 20, mobilnya 3. Kalau yang kecil baru umur 17, mobilnya 3. Yang salah juga tadi hijab. Nah, hijab. Hijabnya cepat berangkat. Boleh, pasti. Pasti berangkat kan ucapan adalah doa. Ada lagi? Insya Allah bulan Agustus ya. Agustus, boleh. Terus apa lagi? Ibu, Dan mbaknya apa? terus apa? Mbaknya apa? Kita takut Pak, takut diomelin Pak Haji. Enggak, saya memang begitu. Maksudnya saya gini, pasti terkabul, pasti bisa, pasti kaya raya tajir melintir, pasti cair. Gitu. Emang kalau nggak begitu, kitanya nggak. Iya betul. Terus ini Pak, gimana kalau nyentongnya itu gimana Pak? Piye? Ajarin, centongin. Caranya piye? Caranya ya opo? Ya apa? Ajarin. Aku nggak ngerti. Saya orang Sumatera tapi bahasa Jawa. Ayo ajarin bos. Biar banyak tiru ya, dikirim. Ayo ajarin. Udah 200 anak Pak di Jerman. Ya. Ayo. Piye Pak? Iya. Guten Morgen. Selamat pagi, Guten Morgen. Oh, Guten guten. Guten Morgen, selamat pagi. Guten Morgen. Dan kesut. Jadi ini uang dari Pak Haji, uang bibir Oke. dipakai untuk mancing, Oke. bukan untuk dibelanjakan. Disimpan, kasih centong keramat, Oke. centong tua, itemnya kayak siapa? Kalau Pak? aku ya, Oh ya. iya. Kayak alat kelamin. Jadi nanti kita kasih kertasnya ada. Nanti Iya. bahasanya diolah sendiri. Nah, intinya uang ini kita ajak komunikasi. Ini bedanya Indonesia dan dolar kan, kalau dolar nekuk sedikit kan nilainya Enggak, sudah iya, udah nggak turun. bisa. Ya, kalau kita kan kalau nggak diremes nggak marem. Ini kan harus diremes. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oh cuma angin doang ya Pak? Iya, jadi jangan digosok rusak. Oh. Jadi
di angin gini Oh, angin aja. aja ya Pak Marco ya. Iya, gini. Aku malah tak gosok-gosok. Gosok-gosok lecet ntar. Nariknya ke dalam. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RPAY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Yakin pasti Allah kabulkan. Diajak ngobrol. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, boleh juga masuk ke brankas. Nah, itu undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Begitu saja, diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat boleh atau waktu-waktu yang itu. Tapi nggak mesti sehari berapa kali. Ya enggak, boleh. Sebisanya. Bisanya ke jam berapa? Bebas. Kadang-kadang ntar 7 miliar itu mama ngapain? Jangan ada cucu, jangan ngumpet. Nanti ibu ngumpet di kolong meja. Pokoknya saya mau harus cair 10 miliar. Amin. Ibu jangan kalah sama muridnya. Ibu harus di atas muridnya. Ibu harus mewah. Ibu harus mewah. Amin. Cair 10 M, oke? Terkabul. Itu dilihat dulu deh. Iya dong, pasti terkabul. Ntar dulu. Ya, terkabul ya, cantik. Terkabul. Yuk. Terkabul. Bos, ada berapa orang lagi? Satu. Iya. Kertas yang bapakmu kasih kertas aku mau. Oh iya, makasih. Karena ini mengundang pelanggan, muridnya biar banyak. Katanya nggak boleh. Bagus ya, kata Pak Haji tadi nggak boleh ngurusin murid lagi. Ibadah aja. Ini Pak, konten pulpen. Tolong tulisin. Sumatera, Jawa ini kok medok. Itu loh, Sumatera ini Aceh Pak. Oh, Jawa ini kok medok. Saya Jawa. Oh. Oh. Nusantara. Aku almarhumah. Pak doanya kalau yang udah meninggal apa? Iya, nanti kan di apa namanya? Ini untuk sapi ya? Ya? Utang sapi, TK. Iya, hari Jumat. Saya tuh kebetulan lagi kangen banget Pak. Kangen sama ibu, kangen sama suami, kangen sama anak gitu kan. Iya. Aku udah ini udah. Kalau orang meninggal kan udah nggak bisa sedekah. Jadi ibu yang masih hidup yang maksain buat dia. Saya suka musafah Al-Quran juga. Iya, dia kan selalu Allah kasih saya hidup. Buat apa? Buat sedekah ya kan udah nggak bisa. Ya. Iya. Oh, Ainul Mardiah, Ainul di kandang. Mardiah. Mardiah. Ngap aja, apa aja. Apa aja, ya. Binti M. Yusuf Hamid. Yusuf Hamid. Atau duit
keluarin aja dulu daripada susah nulisnya. Ya, gitu ambil suka amin. Sebentar ya Pak Haji ya. Boleh, ayo. Amin. Boleh. Amin. 2. Almarhum Tantawi Ageng bin Agali. Ageng bin Abdul Ghani. Fitria Ismaili bin Tantawi. Udah dibaca tuh doa kamu. Dia cowok itu. Iya, sama-sama. Siap. Tantawi aku. Terus yang keempat, Hai Muhammad Ibu jadi ibu 15 ada kamu solifahnya ibu kan sekolah nggak pakai Sumawati ibu ini SM ibu ini gimana Pak? Pak Adik kita 5 Ya. terus gimana? Itu yang Jumat berkahnya Ya. berarti 5 juta Ya. yang subuhnya 3 juta Ya. atau sisanya untuk subuh lagi ya Pak? Ya, boleh. Itu aja Pak. Boleh. Sip. Terkabul ya. Amin. Senyum terus jangan lupa ya. Gimana caranya senyum? Harus paksain. Kalau kami orang pariwisata kan senyum Pak, Senyum ya. nggak jutek. Ya, nggak boleh inget orang Arab ya. Kayak Mas Regi, Pak Regi ya Tuhan. Dia lagi banyak kerjaan. Aduh, gua menang satu nih, gua Ya. orang pariwisata nih. Terkabul ya. Sip. Terima kasih ya, Pak. Ya, terkabul ya. Mbaknya terkabul ya. Lulus ya. Iya dong. Kalau musim cari di Jerman, ingat saya ya. Iya. Biasanya manis-manis gede-gede. Ya, manis. Yuk panggil. Almarhum udah ke Jerman. Ya, 7 kali. 7 kali dia. 7 kali. Nyangsang 8 kali. Ibu silakan. Tinggal di mana? Nama ya Tinggal di mana? dari Palembang, Palembang. Namanya siapa? Ibu Hozana. Sehari-harinya apa? Mijet, Mijet. laundry, mijet, terus masak. Jadi mijetnya tuh tamu datang ke rumah ibu atau ibu kamu? Tergantung. Mau yang ke rumah oke, mau ke rumah dia boleh. Nah, mijetnya bisa ngobatin sakit apa? Yang serasian ya sembuh. Apa? Katanya kalau yang serasian sembuh. Ya macem-macem lah Pak, kalau Rata-rata apa keluhannya yang dipijat? rata-rata tuh. Yang ke selio kecil biasa tuh sembuh. Terus kalau yang masuk angin alhamdulillah sembuh.
Itu. Kalau yang nggak ngaceng, bisa nggak ngaceng? Saya nggak tahu Pak, ya nggak Hah? gitu. Soalnya saya sudah janda udah lama. Apa? Jandanya udah lama. Udah berapa tahun? Dari tinggal 39 sekarang 58. Jadi kalau yang nggak ngaceng nggak bisa? Nggak ngerti saya yang kayak gitu. Harus Nggak- belajar dulu sama ini pakarnya. Pak Haji Marco ya. Iya. Nanti pakai robana, dembung. Nanti naik sendiri tuh. Ini dasarnya Pak ya kesini semalam itu dicegat di Bobolak sama si preman. Ibu Iya, sendirian. sendiri kan sama naik Grab tuh. Ah, Jadi sopir itu kan udah takut nih. Terus saya buka kaca. Maaf Mas ya, saya kesini ini mau ke RDAY. Niat saya tulus kesini mau ibadah. Jangan diganggu saya Mas ya. Oh silakan Bu, silakan. Langsung saya tutup kaca. Saya Berarti- takut nanti dibunuhnya. Iya. Saya juga kan gimana ini? Iya. Jam berapa tuh? Saya dari terminal Di Bubulak jam berapa kira-kira? enggak dari terminal apa namanya tuh? Laladon, Bukan Laladon. terminal Tajur Tajur, 2.10 sampai jam 2 lewat 10, Terus jam saya- 2 pagi, jam 2 malam. jam 2 malam. Jadi saya bingung Jadi ya. jam 2 malam sama jam 2 pagi beda ya? Ya saya bingung kan sampai saya bingung. Loh saya ini gimana nanti? Bener kata anak saya sesat nanti tapi saya yakin. Karena niat bener ya. Tahu-tahu ada itu mobil Grab datang. Bu, dari mana ya? Dari Palembang. Iya dari Palembang. Saya pernah tinggal di Palembang katanya. Mau kemana? Mau ke RDAY yang pimpinan Haji Dusanto. Oh iya tuh Bu, saya tahu tapi jauh Bu jarak tempuhnya. Ya nggak apa-apa, yang penting saya sampai. Terus biayanya tahu Bu, sekian katanya. Terus dibukanya tuh yang aplikasi dia tuh yang 50 yang 300 ke sini. Terus sama Ibu 200.000 aja ya sudah naik saya. Sampai di Bubulak. di cegat preman. Iya, Diputar sana motor Beat yang lama itu. iya. Motor. Pak, ini kayaknya kita ini mau di Nakalin. anu preman ini Pak. Iya, Iya. Bu. Gimana Pak? Ibu dia Ibu nggak usah ikut katanya. Tapi dia mau maksa sama sopir itu ya. Ya. Jadi saya buka kaca. Maaf Mas ya, saya ini niat bener. Mau ibadah ke RDAY pimpinan Haji Dusanto. Ya. Oh iya Bu, silakan. Iya. Alhamdulillah. Berarti itu anak buahnya RDA ya tuh preman. Jangan-jangan nih pimpinannya kameramen. Waktu apa? Waktu yang dia nanyain si sopir Apa? itu. Langsung Oh Uje ya. Oh iya, yang langsung istrinya 5. saya ini ya. Langsung saya niatkan. Oh ya Allah. Mohon izin keselamatan aku sama Iya. sopir ini. Dari rumah doa anak yatim. Iya. Sampai nangis saya pimpin Iya. aja di Susanto. Saya selamatkan. Iya. Alhamdulillah. Sopir itu tak marah. Iya. Pak biar saya yang ngomong Pak. Iya. Tidak mau dia mau sudah apa? Sudah bertengkar. Terus saya buka kaca. Alhamdulillah sampai sini. Iya. Pokoknya Ibu kalau apa-apa di Palembang, di mana aja Ibu sebut RDAY Kandang B Haji Dwi Susanto. Kalau di Bogor anak buahnya kameramen. Kalau di Palembang anak buahnya Haji Marco. Jadi Kalau di Solo anak buahnya Bapak ini. Ketemu si Regi ini Ah, tadi. kalau- Kata Regi, Bu, Ibu bukan anggota Kalau sini, Tangerang kenapa?" anak buahnya Om Regi. Kalau di Pamarican anak buahnya Bu Sari. Iya. Jadi kata Mas Regi, nggak mau pempek, jadi nggak diterima di sini. Oh iya. Si Regi. Wong kita galau. Bang, kita kalau kayak gini. Ya, musim Ini pempek yang kedua tunu. nanti. Om Regi itu di bawahnya pempek tunu. Pempek Tunu. tunu. Oh, pempek panggang ya. Ya, pempek lenggang, panggang. Panggang, lenggang. Panggang. Kalau nggak dibawain mie celor. Mie celor. Mie celor 26 ya yang ngetop. Wah, top bener itu. Ya 26 yang ngetop. Top. Martabak apa? Martabak har. Har yang Ya. itu yang di Sudirman yang enak tuh. Ya, martabak har. Yang paling Haji enak tuh. Abdurrahman. Yang enak, yang mahal tuh 60.000 sekarang. Ya, Satu porsi. cucunya Telur pasien bebek. kita. Cucunya? Ya, namanya Mbak Ratih. Kakeknya Martabak Har. Martabak Har punya anak laki-laki. Papahnya Mbak Ratih. Itu. Ya, dia ijab di sini. Sekarang 60.000 tuh Pak Haji. Tapi kan Satu porsi. rame. Ya itu yang pakai telur bebek itu Ya. 60.000.
Kalau dia betelor bebek. Haji. Akhirnya ketemu Kenal kan ya sama Haji Marco? Pak Haji Marco Kenal ya? gak Haji Marco? Kenal lah. Iya. Kan nonton YouTube tuh Iya. ulang dari Pipinya kayak bebek gak? ulang dari umroh tuh tahun 2022 tuh. Ya. Saya banyak musibah. Ya. Terus saya buka YouTube, nah nonton punya Pak Haji Ya. sampai sekarang. Niat waktu itu mau ke sini, nggak tercapai-capai. Ya. Terus saya kemarin tuh, saya paksain ke sini. Ya. Kata, Jadi Bu udah keberapa kali ke sini? baru perdana ke sini. Oh, perdana. Iya. Makanya anakku pesan. Apa hajatnya nih Bu datang perdana ke RDI? Apa hajatnya? Karena sudah yakin saya udah banyak bukti yang Ya. buktinya aja tuh preman itu aja tuh. Udah bilang itu langsung pulang berangkatlah Bu, nggak apa-apa. Langsung katanya. takluk ya. Karena Iya. dia lihat Ibu wajahnya preman. Mungkin lah. Tangannya preman. Ya ini pekerja berat Pak ini Pak. Iya, kan mijit kan? Ya, Jadi mijit, kekuatan tangannya laundry, mesti. buat itu apa? Banyak anak kos kan di Ya. kita tuh masak. Jadwal hari ini mestinya tuh buat orang hajatan nikah nih. Ya. Tapi saya paksain kapan lagi mau pergi. Setuju. Itu. Uang tuh dicari ya dapat pasti, tapi mau pergi ke sini kapan? Iya, Udah dari betul. 2002. Iya. Pulang umroh saya musibah. Dia bingung Bu, wong ke apa wong? Itu ya lo. Oh gitu kalau. Makanan Palembang yang paling enak. Ya. Mantap. Pempek. Tapi saya Pempek. berharap kapan saya bisa makan kenyang pempek. Diawali dengan makan kerupuk kemplang. Kemplang. Kerupuknya belum datang di kemplang. Dikemplang dulu. Jadi jam 3.10 sampai sini. Jam 3. 1 jam dari sini. Ya. Sebenarnya yang mau lihat situ Pak Haji dicor jalannya. Ya dicor, jadi muter. Jadi muter, jadi sama ya kayak di Palembang di mana-mana ada yang anak duduk itu ya yang main gap yang mereman lah kayak Ya. gitu lah nyetop itu. Ya aku, Mas, kenapa ini kacanya dibuka? Enggak Bu, memang di sini kodenya kayak gitu, mesti dibuka kacanya terus pakai klakson gitu. Ya. Oh sama berarti di Palembang. Ya. Sama juga di Palembang kayak gitu. Masih ada yang duduk-duduk preman-preman itu. Nongkrong-nongkrong orang Nongkrong itu. kampung. Sudah spot jantung aku itu di situ. Iya. Tapi Ibu nanti sebut RDI aja nggak apa-apa. Karena Ya, yang mereka nongkrong, nggak- karena yang nongkrong tuh alumni anak yatim. Nggak ada yang nongkrong itu. Si Rehan. Rehan. Nggak ada yang nongkrong. Diki. Yang nongkrong-nongkrong itu yang nggak ada, yang enggak cuma yang satu itulah nyalip-nyalip pakai motor Beat itu, Beat lama itu. Ya, Tahun berapa itu? ya itu Om Uje, kameramen yang istrinya 5. Iya. Jadi niatnya itu kesampaian sampai Jadi, di sini Pak Haji. jadi sekarang nih Alhamdulillah. apa hajatnya nih maksain ke RDIY? Nah jadi kayak gini Pak ya, saya itu belum yakin yang mau manggil uang yang ada orang linglung tuh. Tapi yang sekarang ini, yang kayak gini nih, Ya. yang kayak preman itu, terus kayak teman saya nih ya, jebak saya sampai utang saya sampai terjual rumah Pak. Ya. Terus saya niatkan kok kenapa orang ini, rupanya mereka itu join Pak nipu saya. Akhirnya dia kepergok, dia tuh saya nggak sengaja Ya. main ke rumah dia. Ya. Kepergok lagi nyeritain saya ini bahwa Ya. saya ini diperdaya oleh mereka. Ya. Tapi kata Pak Haji nggak boleh dendam. Nggak walaupun boleh, dia dendam. nggak boleh, dendam. nggak boleh, Nggak boleh dendam. nggak boleh. Saya ikhlas. Sampai jual rumah saya Pak. Ibu nggak boleh dendam. Nggak. Orang yang suka dendam nanti istrinya nambah. Kalau ibu perempuan suaminya nambah. Jangan Contohnya lagi, Pak. kameramen. Nggak laku Pak. Tuh udah dendam tua. dulu kameramen. Istrinya Udah li- berapa ya kameramen? Udah 58 Pak. Tuh masa 5. mau dapat Berapa suami kameramen? lagi? Tuh 5. Karena dia dendam. Nambah 1, dendam, nambah 2 jadi 5. Kurang 2, hari 7. Terus anak saya tuh nggak percaya, makanya saya pergi ke sini. Nggak percaya Mama, masa Ma ilmunya kayak gitu Ma? Mama ini ada aja, nanti Mama di situ. Kan sekarang zaman penipuan. Nak, izin Allah Mak, saya berangkat. Nggak berhenti lagi nih di bel Mak, udah ketemu Mak sama Pak Haji. Ini tinggal jadwalnya. Nggak berhenti lagi, nggak tiap menit di bel. Jadi ibu kalau nonton YouTube RDIY tuh ketawa mulu, senyum Aduh, mulu. bukan lagi. Ah, Bukan lagi ketawa terus. ketawa terus. Iya, iya, iya. Iya. Jadi ada hiburan walaupun penderitaan banyak ya ada hiburan. Jadi kata anaknya, Mama awas RDIY nanti takutnya Mama ditipu gitu. Enggak, Ma, kenapa ilmunya tuh kayak gitu ya, Maya katanya. Oh iya. Ma kayak ngomong kotor lagi, Ma Ya. katanya. Iya, itu kan buat ini, buat sport supaya kita tuh jangan sedih, Nak. Ya, Ya mungkin juga hiburan. ya, Ma. Hiburan.
Ya tapi emang nggak ada mah ilmu kayak gitu katanya. Ya kan zaman sekarang kan banyak penipuan ya Pak ya. Iya. Makanya dipantau terus saya itu. Ya. Yang keluarga yang dari Bandung juga Iya. pantau terus. Udah Dilacak sampai sini, nih, udah sampai Bogor udah sampai belum? sini, udah sampai video callan, udah ada mereka nggak ngebel lagi udah. Ya. Tapi kan ibu setelah lihat RDI kan seneng kan? Alhamdulillah. Lihat anak yatimnya. Alhamdulillah. Lihat sapinya, kudanya, Ya, kambingnya, sapinya. kerbaunya. Gemuk-gemuk sekali ya Pak ya. Iya, gemuk mana sama kameramen bu? Kayak sapi Jokowi ya gemuk. Ya. Jadi apa nih hajatnya ke RDI? Maksain dari Palembang. Ya saya kan hajat ini kayak gini ya. Alhamdulillah yang sudah saya dapat tuh kayak gitu ya. Umpamanya lagi kumpul-kumpul nih terbuka. Ya. Yang jahat tapi gak dendam saya ya. Ya. Terus saya tuh maunya ada orang linglung tuh. Oh, Linglung ibu mau ada orang linglung. Jadi saya mau bayar utang Kasih semua. uang ibu 10 miliar. Enggak usah Pak. Berapa? Ya seikhlas Bapak lah mau bantu saya. 10 miliar aja. Nanti ibu perlunya berapa? Misalkan perlunya cuman 100 ribu. Nah yang 9 miliar 999 juta 900 ribu balikin ke saya. Maunya itu aja Pak kan karena masih. Tapi uang jual rumah tuh saya udah beliin rumah saya dulu. Masih pengantin baru saya beli lagi sama kakak saya. Kapan ibu mau pengantin baru lagi? Enggak Pak, nggak mau lagi lah, udah tua. Kan biar terulang lagi kayak Enggak, Pak, dulu. enggak. Saya soalnya pisahnya tuh tragis Pak. Tragis. Iya saya nggak mau lagi nikah. Tragisnya seperti apa? Dianya nikah lagi Pak. Nggak apa-apa. Nggak mau Pak, saya nggak mau Nggak lagi apa-apa. nikah, nggak mau lagi. Ayo ulangi Cukup, lagi. Pak. Enggak cukup jadilah. Menghidupi anak-anak aja. Oh, anaknya berapa? Ini mau lagi bu. Mau. Anak tinggal 2 Pak, yang masih gadis sama Semua bujang. anaknya berapa? 5 meninggal 1. 5. Heeh. Itu 5 lahirnya sesar atau normal semua? Alhamdulillah Pak, semuanya tuh anak mahal. Kalau Normal enggak- semua apa kalau sesar? enggak normal semua, tapi Yang kalau- 5 tuh normal semua atau sesar? Enggak normal, tapi kalau dinyatakan dari dokter kandungan bisa dilahirkan. Karena dari awal mau hamil itu Jadi tuh 5 lahir dari alat kelamin ibu semua? iyalah dari mana Wow. lagi. Aku senengnya di sini. Jadi Senengnya apa? senengnya sini guyon kan. Jadi kita sedih tadi kan hilang. Walaupun masalah tuh banyak itu. Jadi kalau sudah nonton RDI baru tidur aku. 12:04 baru mandi. Jadi baru sholat. RDI obat tidur. Enggak, tenang jadi kita kan. Bagus gak jadi Milanta. Obat sakit mah. Jadi itulah Pak niat saya. Oh jadi ibu kesini. kalau nonton YouTube pasti senyum-senyum tuh? Iyalah, Bapak kan banyak guyonnya. Oh iya. Iya. Semua orang tuh pada guyon semua situ kan. Iya. Jadi kita juga ikut kan. Iya. Makanya saya maksain ke sini. Oh iya. Iya, bayangin aja Pak dari 2002 pulang umroh saya dari hadiah dari bank BTPN. Ya. Nah, jadi saya mau ibu tetap kegiatannya yang ibu kerjain sekarang mijit tetap jangan dirubah. Tapi saya mau ibu harus cair 10 miliar. Amin. Gimana Alhamdulillah. caranya? Coba ibu lihat di kertas tuh. Dari 18 yang mana yang masih nempel di hati ibu? Dari 18. Coba. Sedih saya Pak. 1. Yang kedua. Gelisah Pak. Kedua. Yang ketiga. Nggak ada lagi Pak, itulah. Sedih sama Coba gelisah. perhatiin dulu. Yang ketiga. Nggak ada Pak, cuma sedih sama Bu, gelisah. orang sedih pasti mukanya Murung. murung. Berarti ibu wajahnya murung. Nggak Iya, boleh. Iya murung. Orang murung pasti Gelisah, gelisah. Orang gelisah pasti mikir, mikir. Orang mikir pasti, komen, orang komen pasti. jutek. Tuh, jadi ibu tuh semua saling berkaitan. Tapi yang nomor 1 tuh sedih sama Nggak gelisah. boleh. Oh, iya. Sekarang pertanyaannya, gede sedih apa gede hajat? Ya kalau udah ke sini nih, udah ada obatnya nih. Ya gede lah hajat lah daripada Nah, sedih. jadi ibu nggak udah boleh ada sedih. obatnya. Jadi Karena saya pikir ke RDI aja obatnya. iya, makanya nanti ibu di sini diobatin. Mana sakitnya di mana kalau boleh tahu? Kayak gini ya Pak ya. Kok teman-teman tuh tega nipu saya? Nggak apa-apa. Sedangkan saya niatnya tulus menolong.
Ibu masih mending ditipu. Saya diambil anak yatim saya. Ibu Oh, masih iya, mending 50 ya? ditipu. Anak yatim saya diambil. 50 kayaknya kan. Iya, 50. Ibu Tuh masih ada di mending. Facebook tuh. Ibu masih mending Enggak, Pak, ditipu. ya. Saya di Facebook tuh kok. ada- Ustadz saya diambil 2. Iya, kok ada Haji Dwi Santo lagi? Makanya saya nggak pernah nonton di Facebook, saya nonton di YouTube. Iya. Itu siapa namanya tuh? Di Facebook dia ada buka. Iya. Heeh. Ada. Aku- Ustadz saya diambil 2. Heeh. Tapi dia tuh di Facebook. Ya. Nggak ada dia di YouTube. Ya. Gak apa-apa Bu. Tenang Kok aja. dia ini jiplak Pak Haji Dwi Santo ini? Iya, betul. Pikir aku itu kan, tapi kenapa dia nggak di YouTube, dia di Facebook? Ya, nggak apa-apa. Maksud saya gini, Bu. Di muka bumi ini ada karma. Ya betul. Karma tuh ada, Bu. Karma baik, karma buruk tuh ada. Tenang aja, Ibu santai aja. Nanti diganti sama Allah. Kalau Ibu ditipu misalkan 50 juta, nanti Allah ganti 10 Lebih kali Pak, lipat. 200 juta. Nanti diganti 2 miliar. Amin. Bahkan tadi saya ajarin, mau diajarin Ibu cair 10 miliar. Ibu cuman perlunya 2 miliar, balikin ke saya nanti 8 miliar. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Ibu cuman ketipu 200 juta, diganti 2 miliar, Ya, balikin tapi ke saya. Pak, 8. pencarian seorang ibu ya, tukang pijet lah, laundry lah, kasih makan buat karyawan di ruko-ruko. Nih, Ibu tukang pijet. Tapi Ibu maksain hari ini sedekah ke anak yatim 10 juta. Bonusnya kita bisa privat. Banyak Bu orang yang pengusaha. Katanya dia dagang sembako. Suruh sedekah ke anak yatim 10 juta. Nggak berani Bu. Nggak berani. Dia lebih baik dengerin aja di belakang duduk. Kalau Aku saya nggak kayak mau. gitu Pak ya. Janganlah. Kata Bapak kan, Paksain. sedekah sama kucing, bilang Ya. sama kucing-kucing, Ya. kau aku kasih makan, Ya. makan enak aku, makan enak kamu, Kamu. juga. Kamu doain ya. Iya. Terus burung, Burung. aku kan nasi yang nggak habis Burungnya kan. yang di dalam celana apa di luar celana? Burung gereja Pak. Oh, burung gereja. Berarti di luar Terus, celana ya. kan nasi yang nggak habis tuh kan, Ya. aku jemur Keringin, nih. ya. Jadi kalau pagi udah ada itu, aku taruh buat burung. Ya. Terus tuh di sudut-sudut tempat sampah, tempat buang sampah aku tuh, Ya. aku kasih gula buat Ya. semut. Ya. Itu alhamdulillah. Ya. Pokoknya itu konsisten ya. Heeh. Nah, sekarang ajarin Ibu cair 10 miliar, jangankan 18. Satu aja nggak boleh, jangankan 1. Bocor halus pun nggak boleh, ajarin. Ya Bu, Iya. melanjutkan yang disampaikan Pak Haji. Iya. Sifat 18 itu adalah sifat yang menghancurkan kebaikan kita. Iya. Makanya Pak Haji pesankan itu 18-18-nya tidak boleh. Jangankan 18, 5 saja tidak boleh. 3 tadi nggak boleh. Ibu sebutkan 3 saja tidak boleh. Bahkan 1 pun tidak boleh. Kenapa? Tadi sudah disinggung Pak Haji, 1 saja itu akan menyebar ke yang lainnya. Pasti menyebar karena itu penyakit hati yang tentu ini akan menjadi virus yang menyebar ke seluruh hati kita dan menyebar ke seluruh organ tubuh kita, beredar melalui jaringan darah menjadi penyakit fisik kita. Maka Kejadiannya ya. harus tidak boleh ada. Karena kalau ada, ini menjadi penghalang hajat kita terkabul. Menjadi penghalang, penunda hajat kita yang sudah di depan mata, yang tinggal meraih. Akan tertunda. Ini seperti ibu dari Palembang naik mobil ke Bogor. Ngojek pakai Gojek lah ya, dari Tajur aja ke sini. Kalau itu ada pakunya 18 di bannya, walaupun sopirnya sudah mahir, bensinnya penuh, mobilnya sehat,
tapi di bannya kena paku 18, bisa nyampe Bogor? Nggak bisa. Nggak bisa. Bocor. Jangankan 18, 10 menghambat. Jangankan 10, 5 pun menghambat. 1 pun, apalagi pakunya gede, sangat mendalam penyakitnya, pasti akan menghambat kerja perjalanan menuju menggapai hajat, menuju Bogor, menuju RDAY. Bahkan disinggung Pak Haji, jangankan 18, jangankan 1, bocor alus pun tidak boleh. Karena kalau bocor alus itu akan mengganggu perjalanan, lama-lama juga kempes. Apa itu bocor alus? Ragu-ragu, tidak yakin, yakinnya tidak bulat, selalu bertanya kenapa, mengapa, bagaimana, siapa dia. Nah, yang nggak boleh Bu, kapan saya bisa punya duit 10 miliar, nggak boleh. Kalau ibu ngomong sampai kapan ya saya punya duit 10 miliar, kapan saya punya duit 10 miliar, kapan saya punya duit 10 miliar. Allah nggak mau jawab Bu, yang jawab Haji Marco. Jadi kapan-kapan terus. Kapan? Ya Pak, nanti kita tanding nyanyi ya. Jadi kita apa ya? Kapan-kapan kita kebayar utang. Kapan-kapan punya uang 10 miliar. Mungkin lusa atau di bulan ini. Mungkin lusa atau di bulan ini. Sekali lagi dari awal. Kapan-kapan kita kebayar utang. Kapan-kapan kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Alhamdulillah. Semangat ya Bu, kabul. Kabul. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Itu bocor halus, maka harus dihindarkan. Jadi sifat 18 itu satu pun tidak boleh ada kalau kita mau hajat terkabul, uang mengejar kita, rezeki mengejar kita. Ini ilmu dasar yang Pak Haji sampaikan tentang kita diam saja, berbuat, rezeki datang. Kalau ini saya motong cerita nih, kan namanya kita manusia nih kadang-kadang terbersit ya. Jadi sholat taubat kita langsung. ya, Kalau kita terbersit mamanya, ada kan kadang-kadang kan terbersit di arti kita kan masa lalu tuh. Jadi kita menghilangkannya sholat taubat apa Pak? ya, Ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah doa. pasti cair 10 miliar bulan ini. Oh, iya. Alhamdulillah pasti cair bulan ini 10 miliar. Sholat taubatnya tetap? Alhamdulillah. Sholat taubat wajib kan, Wajib 18, ya? 18 dari ya? maghrib sampai isya. Yang 50 dari habis subuh sampai mau tidur. 50 Yang 50 kali. 50 kali. Oh. Jadi totalnya 68. Jadi yang wajibnya 18 kali ya? 18 kali wajib, 50 juga wajib. Ya 50 tuh kalau kita terbersit. Yang ini mamanya kan kadang-kadang kan. Lawan pakai sholat taubat. Kalau nggak bisa denda 1 juta. Oh 50 Satu kali ya? sifat 1 juta. Satu sifat 1 juta. Jadi 50 kali tuh Pak, kalau 18 kan bisa dicicil nih mamanya tuh. Enggak, dari maghrib sampai isya 18. 18 iya maksudnya. Kalau yang 50 tuh terus rutin kita sampai 50. Iya, dari habis sholat subuh 10. Habis sholat subuh. Nah, ibu paksain sebelum duha ajarin. ya. Lanjutkan Bu ya. Jadi kalau sifat itu susah kita hilangkan. Enggak, kadang-kadang kita terbersit kayak Iya, dia. terbersit itu dilawan. Dan terbersit pun tidak boleh, itu mengotori. Ya. Ibu nanti buka di surat As-Sams. Apa yang dikehendaki Allah terhadap jiwa kita. Cocok hendak dengan yang di
sampaikan Pak Haji tentang sifat 18? Itu surat Asam tuh ayat berapa itu? Hah? Ayat berapa? Surat Asam. Surat Asam. 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 Heeh. Wasam Oh, waduha walaili iza saja. Mawar itu ya? Wasam. Bukan ayat duha ya. Oh iya ya. Wal Maro, qamari iya. idza itu. salaha. Nanti ketemu ayat yang bunyinya wa nafsiu wa ma sawaha. Artinya demi jiwa dan penyempurnaannya. Ini yang harus kita pegang erat-erat. Kenapa? Allah bersumpah tentang jiwa. Berarti sangat penting jiwa kita ini. Jadi ayat itu tadi dibaca kapan tadi lupa? Bukan dibaca. Kalau tuh bersit mamanya. Bukan dibaca, ini untuk mengingatkan ibu apa pentingnya hatinya harus bersih. Nanti ibu dibuka di situ untuk meyakinkan. Di situ ada kata-kata Allah demi jiwa dan penyempurnaannya. Bahwa jiwa kita diciptakan Allah itu sempurna. Maka maunya Allah itu harus bersih. Iya. Harus suci. Terbersit pun tidak boleh. Jadi seperti Pak Haji sampaikan tadi, 18 tidak boleh, 10 nggak boleh, 5 nggak boleh, 1 nggak boleh, bahkan bocor pun halus tidak boleh. Jadi kalau bahasa ibu tadi, terbersit pun tidak boleh. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu akan beruntung. Kenapa? Kalau beruntung syaratnya bagaimana? Kalau mau beruntung kata Allah syaratnya zakkaha. Kamu harus membersihkan hatimu. Hatimu tidak boleh kotor. Hatimu harus bersih, hatimu harus suci, terjaga dari kemurnian yang diciptakan Allah sempurna. Kalau kita mau beruntung. Sebaliknya Allah murka. Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti sungguh niscaya kamu akan rugi, kamu akan mudah ditipu orang, kamu akan menderita. Kenapa? Karena kamu dassaha. Dassaha artinya kamu mengotorinya. Dengan apa mengotori hati? Dengan debu? Enggak. Dengan pasir? Dengan kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kerbau? Enggak. Dengan apa mengotorinya? Hati. Iya, dengan sifat. Dengan sifat 18 itu yang tertanam di dalam jiwa kita. Mulainya dari 1, 2, 3 sampai 18 tertanam di dalam jiwa kita. Kalau itu terjadi maka kita akan merugi. Tapi kita tuh ya, kalau bagi saya nih, menjalankan yang terbaik itu kadang-kadang ada aja godaannya. Ya, Iya. itu fungsinya Allah menciptakan setan ke dunia kita. ini untuk menggoda ibu, dan itu sudah seizin Allah. Itu sudah seizin Allah, dan itu adalah doanya setan. Iya. Doa setan yang dikabulkan, hajat setan yang dikabulkan Allah 2. Kenapa Allah mengabulkan hajatnya? Karena saat itu setan legowo, menerima ketetapan dan ketentuan takdir Allah bahwa setan, iblis dilaknat oleh Allah menjadi makhluk terkutuk, masuk ke neraka. Iya. Dia tidak menolak. Aku terima ketetapan dan takdirmu, tapi aku punya hajat. Apa hajatmu? Yang pertama, beri tangguh kepadaku sampai hari kiamat. Hidup sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah.
dikabulkan. Tidak ada setan mati. Jadi semakin lama semakin pinter. Yang kedua, ada lagi hajatmu? Ada, ya Allah. Beri kesempatan saya, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Jadi teman saya. Diizinkan enggak? Diizinkan. Maka Allah ada terbersit di dalam hati itu, difirmankan Allah juga, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan rasa was-was di dalam hati, di dalam jiwa manusia, ragu-ragu. Itu memang tugasnya setan. Itu adalah kemauannya setan, menimbulkan itu, yuwaswisu fi sudurin nas, menimbulkan rasa was-was, khawatir di dalam jiwa manusia. Bagaimana cara menghilangkan yuwaswisu fi sudurin nas? Maka Allah berikan ayatnya, qul a'udzu birabbin nas, berlindunglah kepada Allah. Berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada dukun. Manusia ya. Ya, berlindung kepada manusia. Maka Pak Haji mengajarinya, orang yang berobat sakit apapun, beban apapun, tidak diobatin, tetapi suruh mengobati dirinya sendiri. Langsung bersekutu sama Allah. Alhamdulillah, semenjak 12:04 mandi nih. Langsung di sejadah nih. Alhamdulillah ini mata ini 275, sekarang sudah 2,5. Badan ini bulu tuh Pak Haji ini saya itu sudah komplikasi, sekarang nggak ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal rezekinya aja ini. Ya. Kan nanti dipraktekin dulu yang cair 10 miliar. Alhamdulillah. Ibu kan itu. belum praktekin. Praktekin Belum dulu. aku. Ya makanya kesini nggak ngerti. Ya. Daripada salah jalan lebih baik Ya. kesini, dipaksain kesini. Ya. Walaupun Pokoknya dicegah nih, Bu, preman. yang namanya privat paksain, privat paksain, privat paksain, konsultasi pribadi paksain, biar nggak banyak orang tapi pribadi gitu enak begini nih. Kalau kita banyak orang nggak enak, Bu, karena banyak yang nanya. Iya. Nah ini kan enak berdua. Nah ibu paksain tadi, nggak boleh punya sifat. sifat 18. Ya. Jadi kalau kata Pak Haji tadi, kalau ada terbesit langsung ucap alhamdulillah ya. Ya, Bu, sebenarnya kalau ibu dulu saya kecil, Bu. Dulu waktu kita kecil kalau ngaji itu kan lewat kuburan suka ada merinding-merinding. Gitu kayak burung hantu. Itu kita para perempuan itu dibuka roknya, Bu. Itu setannya langsung lemes, Bu. Nah maksud saya kalau ibu terbersit, kenapa ibu nggak telanjang bulat? Langsung pertobatan sama Allah. Allah, saya mohon ampun. Saya udah bikin kesalahan tadi, saya nggak ulangi lagi Allah. Jadi setan nggak ada yang godain ibu, kenapa? Karena ibu telanjang bulat. Emang setan takut kalau lihat orang telanjang bulat? Takut, Bu. Telanjang bulat takut. Tapi kalau kita pakai semi telanjang bulat, di situ banyak setan. Tapi enggak Pak ya, ini jujur ya. Mandi daun pandan tuh nih jam 12:04 tuh. Ya. Saya telanjang bulat, nggak bisa kayak mandi kayak ada lapis-lapisnya, nggak pernah. Ya, telanjang bulat kan? Telanjang bulat sama Nah, pakai tuh daun setan pandan. takut. Pakai daun pandan yang 9 Ya, lembar itu. ya. Sudah Setan direndam. takut. Karena aku kan nggak ada kebun nih. Ya. Minta sama orang, nanti orang marah terus minta ya. Ya. Sudah rendam, sudah mandi, ku gulung lagi. Ya. Kalau mau mandi, ku lepasi. Ya, betul. Jadi ibu kalau mau telanjang Terus bulat. ini Pak, langsung juga tuh, langsung mandi taubat juga selain Ya. mandi daun pandan itu. Boleh. Soalnya waktu saya umroh itu kan nggak ngerti apa-apa itu, sama sekali nggak ngerti Gak apa-apa. apa-apa. Jadi saya Jadi ibu bisa gak ngilangin 18 tadi yang diterangin? alhamdulillah Bisa kan? bisa. Oke. Paksain. Makanya saya mau tatap muka langsung dipaksain ke sini. Iya. Walaupun halangan merintang apapun saya ke sini. Ya, jadi 18 gak boleh dilanggar ya. Alhamdulillah. Nah, kalau baca Quran 12 juz bisa gak? Saya paling-paling cuma sejus Pak semalam. Lawan. Dari jam apa namanya tuh sudah nih sudah Lawan. Ajarin baca Quran biar cepet katam.
tartilnya biar bisa. Enggak, saya kayak gini, Mbak. Boleh nggak saya tuh manggil guru ngaji saya, nemenin saya baca? Nggak boleh kan bacanya jam 00 sampai subuh. Enggak, dia mau guru ngaji saya. Nggak usah, saya nggak mau Oh. ditemenin. Ibu harus sendiri. Oh, Nggak boleh. umpamanya kayak gini, Pak, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enggak usah pakai pakai apa namanya tuh? Tartil. Tajwidnya. Nggak usah. Nggak apa-apa ya, langsung ya. Umpamanya kan Langsung. dia pasti Yasin nih. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil itu aja ya. Iya, Ya, maksud saya nantinya maunya pakai tajwid. nggak usah. Nggak usah. Kelamaan. Saya mau Iya. cepat, 12 Kayak kan juz. Alif lam mim. Kelamaan. Nggak lama kan? Alif lam mim zalikal kita boleh kayak Iya. gitu. Oh iya ya. Bisa? Jadi saya cuma sejus satu malam. Paksain, harus bisa. Istri saya bisa. Istri saya bisa khatam Quran. Ibu harus bisa. Bonusnya istri saya berangkat haji, visa furodahnya terbit. Yang lain nggak terbit. Ribuan nggak ada yang terbit. Tapi istri saya terbit visa furodahnya. Bayarnya sama. Tapi motong kayak gini Pak. Umpamanya nih, hari ini dapat 5 juz, besok lanjut lagi, besok lagi ngulang lagi. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya kira kayak gitu mau pakai tajwid. Enggak. Saya jadi pakai tajwid bacanya. Kelamaan. Semuanya cepat. Iya, jadi kan udah subuh tuh. Nanti mau sedekah subuh, keburu-buru. Enggak. Udah siang nanti. Nggak Jadi usah. dapatnya kayak gitu, Pak. Iya. Oh, jadi kayak Coba gitu, ulangin. Bapak. Alif lamin. Agak cepat coba. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba itu ya, seperti Ya. kayak gitu. Sudah. Nah, bisa? Bisa. Oke. Sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 kali bisa? Insya Allah. Yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau tidur bisa? Dicicil boleh kan? Nggak boleh. Enggak, maksudnya dicicil 10 Oh boleh. sampai Tapi harus sehari 50. sampai isya umpamanya tuh di subuh kan udah kita yang nyicil 18 nih. Ditambah yang 10. Boleh kan? Boleh. Karena saya kalau fokus nanti nggak bisa cari duit lagi. Bisa. Oke? Ya lebih baik jujur lah Pak kita ngomong ya. Ya. Nah, boleh Bangun ya. jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran ya. Paksain ya. Senyumnya kan 41 kali kan? Iya. Gimana senyumnya? Ya aku kadang sama kucingku, Iya. karena aku doyan kucing. Coba gimana senyumnya? Kucing. Iya, coba Kadang senyum lagi. kepelapor. Kalau kepelapor aku niatin. Coba senyum lagi. Bikin Haji Marco tertawa gimana? Ya pokoknya senyum sama kucing. Kucingku senyumin. Nah. Sini kucing. Ya. Kucingku ada 3 kan? Ini kameramen bukan kucing. Itu orang. Pokoknya kalau terniat jendela niatku gimana lihat jendela itu kayak orang kaya itu. Iya. Nah langsung kayak gitu aku Pak. Bisa? Ya Oke. alhamdulillah insya Allah bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat. Sifat 18 nggak boleh ada. Ajarin, cair 10 miliar pakai centong. Nah, oleh-oleh dari Pak Haji kasih uang bibit. Biasanya Haji Marco ya yang memperagakannya. Haji Marco, situ duduk situ. Aku, nggak apa-apa ya maunya Haji Marco kan karena dia berhasil. Haji Marco. Nggak apa-apa lah Haji Marco. Ya, Khusus buat orang Palembang ya. ya. Wong kita galuh. Uang gitu ya Allah. Jagoan. Oke Bu, kita manggil uang dengan ini kita lihat dulu yang warna merah sama yang biru laki-laki dan ini perempuan lagi. Mereka semua tersenyum. Jadi Maksudnya laki-laki perempuan? ini kalau ini kan ada gambar perempuan itu lagi nari. Oh iya. Oh ini bapak-bapak laki-laki. Bila kita bilang ganteng, kalau yang perempuan kita bilang cantik. Biasanya kalau saya setelah sholat fardu yang 5 waktu. Misalnya ibu masih pakai sejadah, pakai mukena, ibu sempatin untuk ngerok uang apa, manggil uang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali aja. Dengan mengharap ridha Allah dan wasilahnya aminnya anak yatim pimpinan dari Bapak Haji Diswanto bin Suwondo. Saya memanggil uang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang masuk. Yang warna merah, yang warna biru, masuk. Yang ganteng, yang cantik, masuk. Ya, arahnya ke sini ya Bu ya. Arahnya ke sini ke kita, jangan ke sana. Nanti uang pergi. Uang masuk. Wahai uang sayang, datanglah ke rekeningku
Ibu keuanganku dompetku ke lemariku dengan jumlah ratusan juta ratusan miliar. Aku sedang menunggumu untuk apa? Untuk mendapatkan uang 10 miliar per bulan. Uang masuk dengan cara sangat mudah, uang masuk dengan cara yang berlimpah, uang masuk. Apabila aku gunakan untuk jual beli, kamu datang lagi ya, aku tunggu kamu ya. Dengan jumlah yang sangat banyak, temanmu, sahabatmu ajak kemari, ajak lagi. Dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Datang sayang, jangan sedih ya. Jangan sedih, jangan. Pokoknya ibu harus senang. Ibu harus Datanglah yakin. sayang, masuklah ke rekeningku. Masuk ke rekeningku, masuk ke pundi-pundi keuanganku, dompetku atau tasku. Jadi ibu harus yakin uang itu datangnya dari Allah. Wasilahnya dengan kita memanggil uang dengan centong peramat dari Pak Haji Dwi dan uang bibit ini. Kita ulang-ulang karena kita seperti kita memanggil ayam, ker bukan satu kali kata Pak Haji, jadi berkali-kali ker kucing pus juga itu panggil. Uang datang sayangnya, uang merah-merah orang itu datang. Tapi motong Pak Haji Marco, tapi kita ini dulu ya nyebut ke rumah ini. Terus ngucap alhamdulillah dulu tapi itu 99 kali juga. Kalau saya 9 kali karena kita kan lagi manggil uangnya. Oh, bukan 99. Kalau pas panggil 99 kali itu kita untuk berterima kasih kata Pak Haji kan, syukurin, nikmatin, jalanin. Dengan misalnya kita di waktu yang lenggang, ibu ketika lagi mijit, ibu bilang alhamdulillah. Kalau ibu lagi nyetrika, laundry, ibu sebenarnya air atau sabun, alhamdulillah. Dimanapun ibu lagi ngelakuin apapun, jangan waktu yang sangat nyaman atau ibunya sangat itu, kita karena punya hajat, kita selalu bilang alhamdulillah. Itu tanda kita bersyukur sama Allah. Ibu harus yakin. Ini ibu udah sedekah ke sini, ibu datang ke sini pasti segera terkabul hajat ibu. Ini uang ini ibu jangan pakai untuk beli barang atau jadi Pak Haji Marco tuh maksudnya tuh sampai kita berhasil ya? Iya. Uangnya dari mana aja? Wasilahnya dengan panggil uang ini ada yang bayar utang, orang-orang misalnya ada yang belanja ya. Ada yang ngejit ibu dikasih tip atau ngasih 50.000 jadi ngasihnya 100 kayak gitu. Pokoknya uang dari mana ya datangnya dengan wasilahnya nyetokkan uang dengan manggil uang gitu Bu. Kalau untuk orang linglung nggak bisa ya? Orang linglung bisa aja Bu. Bisa. Mungkin bisa Ibu. Kalau mungkin Ibu yang majid ibu itu siapa tuh orang kaya dia udah buat kamu aja uangnya terserah, mungkin Ibu ngerasa nyaman dipijit Ibu, dia baik sama Ibu, royal sama Ibu. Nanti kan ibu mijit di Palembang, nanti ada orang Palembang, orangnya presiden. Jadi ibu nanti mijit ke istana. Kan alhamdulillah. Belum kebayang kan, mijit presiden. Ibu harus yakin. Ya. Ibu kan udah sholat tahajud, jam 00, ibu udah ke kandang, ibu sedekah. Yakin ibu terkabul. Harus yakin ibu. Oke? Iya. Dan bahagia. Kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezekinya pergi. Misalnya ibu mijit jemrut, ya kan orang nggak suka dong. Iya. Oke? Jadi sambil mijit ibu sambil ketawa-tawa. Nanti kan yang mijit telepon ambulan. 911 tolong. Masa Pak udah dipijit panggil ambulan? Iya kan, yang dimijit ketawa-ketawa. Oke? Cair 10M ya. Iya. Pasti. Ini susunannya kayak gini ya? Iya, betul susunannya. Oke? Iya. Sip, cair 10M. Terkabul. 10 miliar. Ini Haji Marco, ini Ibu Sari dari Pamarican. Ya. Ini. Pak Haji boleh, Pak Haji Marco boleh pulang ya? Apa? Malam ini saya mau Pak Haji dulu mau bisa tiket, besok mau pulang boleh? Oh boleh, Pak Haji. Pak Sidik mau ibu ini mau tinggal di sini dulu katanya. Enggak, aku kan mau ikut tahajud dulu malam ini. Iya. Karena semalam kan nggak bisa ke barengan sampai jam 2. Oke. Terus baru bawa pulang besoknya. Iya. Bisa nggak apa ya? Iya ibu.
informasi aja. Ya, informasi ke Pak Sofyan, Ya. bilang aja. Tadi Pak Deden. Oh, Pak Deden sama. Ya. Sama. Oh Bu ya Bu, semangat ya Bu. Yo, makasih ya. Sama-sama. Preman lagi bilang anak buah Abu Sari. Sorry, dukun santet. Aman nanti Bu. Bapak dari mana? Dari Jogja. Jogja. Oh, ikut rombongan Mas Ferry. Iya. Sebentar ya Pak, aku mau ikut. Iya, iya. Oh, iya. Ada lagunya Jogja. Iya. Jogja isi. Yo. Tinggal di mana? Tinggal di Jogja. Jogja. Sehari-harinya apa? Hari-harinya nyari kelapa Pak Haji. Nyari kelapa tuh kayak gimana? Nyari kelapa, manjat pohon kelapa. Oh iya iya, berarti di sini bisa dong manjat pohon kelapa. Insya Allah. Kalau manjat ibu yatim? Udah berapa lama Pak manjat pohon kelapa? Ya sekitar 2,5 tahun lah. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya kerja pabrik dari Tangerang. Terus itu dirumahkan, terus saya dipindah ke Cicalengka, tapi saya Cicalengka tuh mana? Majalengka bukan Majalengka. Majalengka, iya. Tapi Terus? saya pilih untuk mengundurkan diri pulang ke kampung. Namanya Yayan Muslimin. Yatin Muslimin. Yatin Muslimin. Betul. Oh iya, jadi Yatin tuh asli lahir Jogja. Asli lahir Kebumen, Pak Haji. Kebumen. Kebumennya mana? Kebumennya Bulus Pesantren. Oh, Bulus Pesantren. Iya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau Kebumen, kapan jalan ke Kutoarjo makan dawet irang. Oh iya, betul Pak Haji. Pasien kita, dawet irang. Rame banget ya? Rame. Jadi Bapak maksain ke RDAI, apa hajatnya hari ini? Hajatnya buat hari ini saya kepengen cair 10 miliar. Miliar. Oke. Dari 18 sifat, ada gak tuh yang ada di hati Bapak tuh penyakit 18? Coba lihat. Ada. Iso moco ora? Alhamdulillah Pak Haji. Oke, coba dari 18. Iya. Ada berapa penyakit yang ada di hati Bapak tuh dari 18? Jengkel itu Pak Haji. 1, 2, Yang keduanya ada ya gelisah itu. 3, Hmm. Kepancing jengkel itu karena 4, kepancing jengkel terus ya itu Pak Haji. 4 apa? 4 muka suntuk murung. Kadang rasanya agak murung itu Pak Haji. Murung. Iya. Terakhir yang kelima apa? Sedih. Sedih. Iya. Pak, jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Ya. Nah, kira-kira dari 18 yang 5 bisa gak dihilangin dalam waktu sebulan ini, bulan Juni ini? Insya Allah berusaha Pak Haji. Paksain. Ya. Biar cair 10 miliar bulan Amin, ini. amin Pak Haji. Ya. Kalau enggak, bisa. Amin, Pak Haji. Ya. Nah, dari bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Udah pernah dikerjain belum? Alhamdulillah saya udah ngerjain sekitar 1,5 bulan Pak Haji. Tapi untuk baca Al-Quran saya baru kuat kadang 6 juz, kadang ya kalau yang pasti 5 juz itu. Kalau 6 juz. Harus dicepetin bacanya. Ajarin, baca cepet Al-Quran. Ajarin. Ya. Sudah bisa 6 juz. 6 juz itu kalau istilahnya kan ada yang rasanya buat saya itu gampang itu kayak ada yang susah. Tergantung mood. Nah, semuanya bagaimana kita bikin mood semua. Kan harus begitu ya. Iya, iya. Jadi Pak, surat-surat tertentu itu susah makanya bacaannya agak lambat. Iya. Nah, maka harus bisa dibikin semua seperti itu semua. Seperti bacaan yang
kita senangi, hafalin. Ya. Ar-Rahman. Cek. Tidak Matiin pelan-pelan, satu, Cek. tapi Ya. cepat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husban. Alif lam mim. Kalau kita Ya. bacanya zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Kelamaan. Dapat 5, alhamdulillah itu ya. Maka speednya, kecepatannya harus ditambah. Iya. Harus ditambah. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau itu 8 dapat. Ya. Bisa 12, bisa gasnya ditambah lagi. Bisa ya? Insya Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna. Terus cepat, lebih cepat terus saja semua seperti baca Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah walau tahu-tahu walab dolin amin. Gitu. Bacanya seperti kita membaca Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Kan ada yang kita baca Al-Fatihahnya Alhamdulillahi Rabbil Kelamaan. Alamin. Kelamaan. Baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kayak gitu. Baris. Iya. Bisa gak baca kayak gitu? Saya Bisa insya Allah. Ulangi lagi. Ulangi lagi agak cepat. Inna a'toina kal kausar. Kelamaan. Dapat 1 juz. Swen. Harus cepet 1 menit dapat ngetesnya. Bapak tes Inna a'toina itu ditulisan di Al-Quran kan 1,5 baris. Ya. 1 halaman itu isinya 15 baris. Jadi kalau Bapak baca Inna a'toina 1 menit dapat 20 kali, itu berarti Bapak bisa 1 menit 1 lembar. 1,5 menit lah 1 lembar. Berarti Bapak 1 jam bisa 3 juz, minimal 2 juz setengah. Tesnya pakai menit Inna a'toina. Kecepatannya kira-kira seperti apa? Kalau yang kayak tadi 1 juz 1 malam. Harus ngegas. Inna, nggak usah kol-kolahnya, nggak usah banget-banget, nggak usah ditahan lama-lama. Jadi tidak menghilangkan tajwid, tidak menghilangkan makhrajnya, tapi cepat. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abdar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abdar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abdar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abdar. Itu kalau baca Al-Qur'an berarti sudah dapat 1/2 halaman. Cepat kan? Ya. Ngukurnya seperti itu. Oke. Ya, Bisa. kasih. Bisa, harus Harus bisa. Ya. Makanya juga saya dengan diri saya yakin insya Allah sekarang belum saya bisa, tapi suatu saat pasti saya Bisa. bisa gitu. Sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya bisa gak? Alhamdulillah udah saya jalanin Pak Haji. Dari maghrib sampai isya Iya, 18. ya, 18. Yang 50 dari abis sholat subuh sampai mau tidur. Itu belum Pak Haji. Oh, ajarin, ben cepet, sat 50. 18 maghrib sampai isya. Iya. Bapak kan cukup kan waktunya? Cukup. Cukup. 18 Bapak cukup butuh waktu 2 menit kali 18. Berarti hanya butuh waktu 36 menit. Setengah jam selesai kan? Iya. Berarti kalau mau 50-nya harus itu berarti butuh waktu 2 menit kali 50, 100 menit, 2 jam lah disisihkan. Kalau mau diborong itu, Ya. borong seperti borongan manjat kelapa tadi, Ya. bersaing sama pakai monyet enggak? Enggak. Oh enggak. Monyet di sebelah, dia di sini.
Iya, karena kalau pohon kelapa kan kelapa tua apa kelapa muda? Kelapa tua, Pak. Oh, kelapa Pak Haji. tua. Iya, Kalau Pak kelapa Haji tua. Margo senangnya yang muda. Alhamdulillah. Tegang. Jadi apa namanya? Bapak yang 50 itu boleh diborong langsung habis Isya langsung 50 selesai langsung tidur. Ini riadoh dulu aja sehari suruh manjat kelapanya anak yatim. Yang tua-tua. Yang tua-tua diambil semua. Yang muda pakai tambang biar nggak rusak. Iya, kalau yang muda. Tapi saya nggak ngambil yang muda. Oh, Ngambilnya yang tua. yang tua. Seneng yang tua. Iya. Iya. Pilih yang tua. Ini yang tua. Banyak Lebih mudah. banyak santannya. Iya, lebih mudah itunya. Ngambilnya. Mudah ngambilnya. Iya. Oh iya. Kalau Yang muda agak susah. susah ya lari-lari ya. Nah, melalui prosesnya banyak. Oh, prosesnya banyak Pak Margo. Yang 50, kembali ke 50. Yang 50 boleh diborong habis Isya jam setengah 8 selesai sampai 2 jam selesai. Itu kalau mau diborong. Ya. Jadi siangnya bisa manjat kelapa full. Tapi kalau mau dicicil, Bapak habis Isya cicil yang banyak 20. Nanti habis subuh terbit matahari Bapak cicil 10. Duhur habis manjat kelapa menjelang duhur cicil lagi 10. Asarnya agak lambat biasanya ya. Ya. Karena masih di atas pohon kelapa. Insya Allah saya kalau ngasar itu udah nggak aktivitas. Udah nggak Kerjaan saya udah habis luhur itu harus nyukil. Nyukil setor buat cukilannya itu. Oh. dibikin Kupas. koprak. Bukan, Bu. Dikupas kulitnya. Kupas kulit sama dicukil itu tinggal kita marut ke bawah sono. Jualnya juga sudah Iya, cucilan ya, cucilan. siap diparut itu. Oh, iya. Jadi boleh asar boleh. Iya. Karena kalau daerah timur itu asar kan biasa azan jam 5. Iya, kalau daerah saya sendiri jam 5 dari Kebumen. Tapi alhamdulillah Asarnya jam 5 nunggu orang turun dari pohon iya, kelapa dari dulu sawah. baru azan. Iya, dari sawah juga. Dari sawah, dari memanjat kelapa. Jadi kita orang-orang kita kalau main ke sana Ini apa, jam berapa? Sudah maghrib apa gitu. Ternyata masih jam 5 baru azan asar. Ya, dan asar itu. Diakhirkan asarnya. Iya. Ini tadi curhat. Diakhirkan. Jadi itu Pak ya, dicicil seperti itu boleh, diborong boleh. Berarti 50 rakaat 50 saya. ambil dari sifat yang 18 itu Iya. yang dominan di Bapak. Apa yang dominan? Diniatkan untuk menghilangkan sifat 18 itu. Ibaratnya Bapak, 18 itu adalah rumah kita yang kita pel, kita sapu setiap hari. Dipel, disapu tiap hari enggak rumahnya. Bersih ataupun kotor pasti dipel, pasti disapu. Cuman ada tempat-tempat yang harus ngepelnya lebih dominan. Gimana itu? Ada di kamar mandi, disikat, di dapur kena minyak, kena lemak, di bawah balah kolong-kolong, di pojok-pojok itu mesti beda. Yang lainnya sekali sapu selesai. Sama. Anggap ini rumah, hati kita ini kita bersihkan. Dengan cara apa? Bersih setiap hari dengan sholat tobat. Satu-satu kita bersihkan. Terus ada yang bandel. Mikir, komen, ngeluh, jengkel. Kepancing jengkel. Misalnya 5. Jengkel, naik kelapa, semutnya banyak. Karena yang naik Pengalaman. sarang semut. Ngamuk ya. Kalau semutnya ganggu, gampang. Bawa parang kan? Pas nempel di sini, nggak apa-apa. Parah.
Suka kelilipan nggak Pak? Ya suka, Oh, suka. jadi kalau karena itu suka kelilipan. Suka kelilipan itu semut. Gitu Pak ya. Jadi Ya. dibersihkan yang semuanya maghrib isya, yang 50, yang 5 waktunya kita atur sendiri, dicicil atau langsung diselesaikan. Nah, maunya saya Bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. 2, sholat tobat, paksain 18 sama yang 50. Ketiga, sifat 18 nggak ada. Cuman itu doang, itu aja. Ya. Itu aja. Nanti cair 50 miliar. Amin. Minimal 10 miliar. Amin. Amin. Gitu. Bapak buktiin sama orang-orang di kampung, saya praktekin ilmunya Allah, saya bisa cair 10 miliar. Amin. Amin. Karena saya kerja di pabrik, saya dapatnya cuman pesangon. Ya. Nah, betul. saya mau meraktekin ilmu RDAY, ilmunya Allah, wasilahnya RDAY, harus cair 10 miliar. Amin. Amin. Ya, Pak. Itu aja. Gitu. Bapak rencananya di sini berapa hari? Rencana besok sore saya pulang. Oh, besok sore. Iya. Jadi pulangnya ke Jogja atau ke Kebumen? Ke Jogja karena saya udah netap di Jogja. Oh iya, anak istri Jogja. Iya. Jadi Bapak punya sawah, punya kebun nggak di Jogja? Saya nggak punya sawah, tapi saya nggarap sawah punya saudara. Jadi pasrahin itu. Kalau kebun juga alhamdulillah cuman yang ditempatin saya itu udah dibikin rumah. Oh, ada satu kebun yang belum dibikin rumah. Sama ya itu Pak Haji. Jadi kalau Bapak manja tuh pohon kelapa, kelapanya Bapak pribadi, kelapa orang. Itu saya kelapa orang saya nebas. Oh, istilahnya. nebas. Iya. Oh, berapa satu buah kelapa harganya kalau nebas? Kalau nebas tergantung gede kecilnya Pak Haji. Kalau gede berapa? 5.000. Kalau kecil? Kecil 4.000. Oh, nanti dijual laku berapa? Laku kalau gelundungan gitu masih utuh saya jual 10.000 Pak Haji. Yang besar? Yang kecil? Yang kecil 8.000. Gitu. Kalau diparut 15.000. Itu Pak Haji. Berarti masih ada untungnya ya? Alhamdulillah masih Pak ada Haji. lebihnya ya? Iya. Ya. Itu lebih enak naik pohon kelapa apa kerja di pabrik? Ya namanya kerja kita tergantung ngerasainnya Pak Haji. Oh. Kalau saya rasainnya dulu waktu kerja di pabrik emang saya harus kerja tapi ya saya paksain ya. Alhamdulillah saya kerja di pabrik itu 23 tahun. Itu. Pak, besok tanggal 21 hari Sabtu, seminggu lagi Ya, di RDAY ada testimoni. Namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia tuh punya pinjol 40, suaminya pinjolnya 60. Ya. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Di atas. Ya. Nah, Bapak bisa nanti datang lihat. Tapi kan acaranya seminggu lagi. Iya. Bapak mau pulang besok. Juga saya ntar hari Minggu depan itu pas hari itu saya ada ini Pak Haji ya, ada undangan buat orang tetangga lagi hajatan, saya harus hormatin itu. Saya udah janji ya. Oh gitu. iya, Jadi ya mohon udah maaf Bapak datang ya. Iya Bapak harus datang. Iya saya datang ke itu pernikahan tetangga, jadi saya nggak bisa datang ke sini. Iya. Kalau Bapak nggak ada acara, Bapak nginep di sini seminggu. Iya, Nanti bisa dengerin tamu saya yang cair 1 triliun. Namanya Mbak Nadia. Apalagi Bapak cuma 10 miliar. Mbak Nadia cair 1 triliun. Bapak cuma 10 miliar. Yeah. Itu luar biasa testimoni langsung. Nanti Bapak bisa nanya, Mbak Nadia, saya mau nanya dong, bisa gak saya cair 10 miliar? Pasti jawab Mbak Nadia bisa. Karena dia cair 1 triliun. Dibandingin tamu-tamu yang lain dia paling the best. Namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia. Besok hari Sabtu tanggal 21. Di acara di atas. Testimoni jam 7 pagi. Tapi kan Bapak mau kondangan ya? Iya saya kalau juga kondangan. Udah banyak yang nanyain kapan, apa maksudnya kelapanya udah habis katanya. Iya gitu. Nah ada pertanyaan lagi gak? Pertanyaan saya yang ini lagi itu Pak Haji,
Saya kalau baca Al-Quran itu kan kalau udah dapat 2 juz itu matanya kayaknya Oh, berat ajarin banget orang itu. Kalimantan. Colek, Sama. ajarin. Nih dengerin, Pak. Iya. Iya. Kalau orang Kalimantan yang sekarang dikasih hadiah baju untuk berlibur ke Monas dan ke Dufan, Iya. itu awalnya tidak bisa baca Quran. Iya, iya. Tapi dia yakin maksa dengan dicolek Alat kelaminnya. kelaminnya Hmm. ke bibir, Ke bibirnya. mulutnya. Pasti lancar bisa Quran. Pasti khatam. Bisa baca Quran. Pasti bisa baca Quran. Khatam. Pasti bisa baca Quran khatam. Karena dia meraktekin yang lihat di YouTube, Ya. anaknya di Colek, jidatnya taruh di jidat, pinter. pinter, Prestasi. Jadi menteri. ranking, jadi Menteri. Jadi Ya. presiden. Sekarang jadi presiden. Presiden celakangan. Itu dipraktekin dengan itu, Pak. Jadi kalau ngantuk dia colek Di bibir. Di mata. yang ngantuk mata. Oh, Mata, tarik ke mata. Kalau Gak bisa baca, mulut. mata. Nah, makanya Kalau bapak blow on, taruh di otak. alat kelamin siapa? Sendiri saja. Kalau Ya. kelamin istri kelamaan nunggunya. Ya, Nanti nggak jadi baca nanti kalau kelamin istri. karena lagi dibikin pakai daun tempe. Itu sama juga saya sering batal, sering kentut gitu loh. Ya. Baca. Jadi saya harus ngambil air wudhu lagi. Gampang, pantat bapak pakai periwitan. Jadi kalau kentut bunyi prit, omset. Itu termasuk hajatnya setan yang dikabulkan Allah. Karena itu hajat setan. Iya, iya. Dan Allah mengizinkan dan terkabul. Hajatnya setan ada 2 yang dikabulkan Allah tunai, langsung, tidak pernah direvisi. Kabulkan terus. Karena dia legowo. Apa hajat setan? Minta ditangguhkan waktu hidupnya sampai hari kiamat. Yang kedua, mengganggu manusia, mengganggu anak cucu Adam, termasuk mengganggu bapak. Kantuk, Kentut. kentut, was-was, khawatir. Makanya yang menggoda hati kita, kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu, was-was, bikin was-was di dalam hati manusia. Maka itu harus dibersihkan biar kita tidak terganggu. Ada lagi? Yang sulit. Yang sulit itu tadi. Bisa. Insya Allah Pak Haji saya. Saya mau cair 10 miliar ya. Amin. Bulan ini ya. Ya, Pak Haji. Paksain 18 nggak ada ya. Ya. Paksain. Amin ya Pak Haji. Kalau bapak memang nggak bisa besok hari Sabtu datang ke sini, bapak nonton YouTube-nya. Iya, iya. Ya, Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Bapak harus bisa. Mbak Nadia cair 1 triliun, makanya bapak harus cair 10 miliar. Amin, amin. Nanti bapak lihat YouTube-nya. Ini Nyimak. Pak, maaf satu lagi ini lupa. Kalau saya ngerjain apa itu yang 50 Sholat tobat. kan saya kadang ada acara itu, jadi nggak bisa setiap hari gitu Pak Nggak Haji. apa-apa, nggak Oh. apa-apa. Dicoba dulu. Heeh. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Bisa? Ya, Paksain ya. ya, Terkabul ya. ya. Sip, cair 10 M. Yuk, panggil si Denny yuk. Saya jalan. Makasih ya.